Puji nama Tuhan. Yesus, dialah Bapa kita yang setia. Dialah selalu ada dalam kehidupan kita. Dia mengasihi kita. Kehadirannya yang selalu memberikan keteduhan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan datang ke hadirat Tuhan. Kami percaya kepadamu Bapa. Kami mau melekat kepadamu. Terima kasih Engkau menjadikan kami biji matamu. Haleluya. Selalu setia, selalu ada. Kau Bapakku yang di surga, begitu mengasihi, tak pernah lalai. Kau Bapakku yang di surga, lebih dari siapapun, Engkau sungguh sempurna. Lebih dari apapun, hadirmu meneduhkanku. Bapa, ku percaya pada
bersorak bagi dia. Sebab Tuhan baik. Yang percaya Tuhan baik bersama-sama katakan haleluya. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Bersama-sama katakan Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, kaulah sukacitaku. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, kaulah sukacitaku. Haleluya, ku bersorak, Tuhan luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhan ku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaramu, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Tuhan baik dalam hidup kita. Tuhan baik dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, kaulah sukacitaku. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Hai. Angkat suaramu, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Ku angkat suaramu, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Saling hadir di sini bersemangat memuji Tuhan. Yang semangat memuji Tuhan bersama-sama katakan haleluya. Sekali lagi haleluya. Haleluya. Kita sudah diberkati. Kita sudah dilimpahi dengan kuasa-Nya yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, limpah kebajikan bersedia bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku
dalam setiap proses, dalam setiap kehidupan kami, Tuhan selalu ada, Tuhan selalu menyertai. Terima kasih buat cintamu yang besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Jalan
Kami sekarang menyiapkan hati untuk menerima sebagian kebenaran firman Tuhan. Terima kasih kami sudah memuji nama Tuhan dan kami percaya hatimu disukakan dengan puji-pujian kami. Kalau masih ada kuasa kegelapan dalam bentuk apapun ingin mengganggu penaburan firman, mengganggu setiap ruang hati anak-anakmu yang hadir, kami katakan bersama dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pergi dari hati kami. Ruangan ini sepenuhnya dikuasai oleh Roh Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah firman Tuhan pada hari ini boleh mendatangkan berkat dan membuat hidup kami makin maju dalam Tuhan. Segala puji syukur kami naikkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua mengasihi Tuhan, mari dengan amin. Shalom. Suaranya shalom. Jika sudah dalam keadaan tubuh yang sehat karena Bapa senantiasa menjaga dan memelihara, mari serukan haleluya dengan suara yang yakin. 2, 3 haleluya, puji nama Tuhan. Sekaligus untuk yang beribadah melalui online di channel YouTube, saudara bisa mengetik GKJ Family, tolong tekan subscribe. Di sana ada semua rekaman ibadah kami. Juga yang melihat melalui televisi First Media, kami siaran setiap hari Minggu pukul 7 dan 12 WIB di channel Sian 390 HD. Juga ada di 3 kesempatan yang lain yang diacak oleh mereka. Puji nama Tuhan. Kita sudah memasuki bulan terakhir dari tahun ini. Beberapa gereja sudah mengadakan perayaan Natal dan tidak ada salahnya di bulan yang penuh sukacita karena kita memperingati kelahiran Tuhan Yesus nanti. Saya akan membahas dalam periode ini, coba kita baca bersama. 2, 3, nilai positif Yusuf. Sekali lagi, 2, 3, nilai positif Yusuf. Kita jangan bingung soal gender. Yusuf itu tempatkan dengan nama saudara. Kita mesti melihat kenapa Yusuf ini dipilih oleh Allah menjadi ayah daripada Yesus Kristus. Yusuf ini bukan orang yang pandai. Dia hanya seorang tukang kayu. Yusuf ini bukan seorang yang pemilik mebel. Sekali lagi, dia hanya tukang kayu. Dia orang yang sederhana. Dia orang yang tidak terlalu banyak punya uang. Tetapi kenapa dia yang dipilih oleh Allah? Saudara harus menempatkan diri saudara menjadi orang yang dipilih oleh Allah. Ayo katakan bersama, yang di rumah juga pegang dada saudara, katakan, saya harus menjadi orang yang dipilih Allah. 2, 3. Saya harus menjadi orang yang dipilih Allah. Amin. Ya. Untuk itu mari kita baca bersama dari Matius 1 ayat 18 sampai 21. Ayat genap dengan saya, ayat ganjil kaum wanita. Kaum pria katakan haleluya. 2, 3. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka.
Amin. Lebih dahulu saya ingin 2 baris ini kaum pria katakan haleluya. 2, 3. Ulangi, kurang keras suaranya. 2, 3. Begitu baru saya yakin kaum pria ada. Nilai positif Yusuf yang pertama, mari kita baca, kita katakan 2, 3. Tulus hati. Ya, ayat 19. Semua saya garis bawahi sudah. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati. Bagaimana saudara dalam kehidupan sehari-hari? Kata tulus ini dari KBBI, bersih, tidak pura-pura, jujur. Kalau di gereja saudara menyanyi, memuji Tuhan, waduh, dengan segenap hati, ya, sambil angkat tangan, sambil nangis, luar biasa kesan di orang-orang terhadap saudara luar biasa. Tapi di luar waktu saudara berdagang, saudara juga menipu teman dagang saudara dengan segenap hati. Di gereja memuji Tuhan dengan segenap hati, menipu teman dagang juga dengan segenap hati. Tidak bisa seperti itu saudara. Kita kan bukan orang Kristen bunglon. Tulus artinya bersih, tidak pura-pura, jujur. Saya tuliskan dalam huruf miring, hanya orang yang mencari Tuhan dengan hati yang tulus, maka dia akan bertemu dengan Tuhan. Contoh yang paling gampang, orang Majus, ya, harusnya orang Majus yang bertemu Yesus itu 4. 1, nyasar, artaban. Mereka ingin mencari, menemui bayi Yesus karena hati mereka tulus, meskipun dari tempat yang sangat jauh mereka ketemu Yesus. Kalau saudara tidak punya hati yang tulus, meskipun saudara datang ke gereja setiap minggu, saudara tidak pernah ketemu Tuhan sampai selama-lamanya. Artinya saudara tidak akan bisa masuk dalam kerajaan 1000 tahun damai dan kerajaan surga. Jadi kenapa Yusuf dipilih yang pertama? Alkitab nulis seorang yang tulus hati. Ada contoh di Alkitab tentang orang yang tulus hati, yaitu Sadrah, Mesah dan Abednego. Daniel 3 ayat 18. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Ya, saudara tahu kan ceritanya? Raja membuat patung emas, semua orang disuruh menyembah, sujud. Kalau ada yang tidak sujud menyembah, maka itu akan dimasukkan dalam perapian. Nah, kebetulan ada orang-orang yang memang gak senang sama Sadrah, Mesah, Abednego ini. Kebetulan mereka, bukan kebetulan, mereka taruh mata-mata untuk melihat gimana respon 3 orang itu. Ternyata benar tuh kan mereka. Semuanya menyembah patung emas itu, tetapi 3 orang ini tidak mau. Langsung lapor raja, raja murka, tangkap bawa sini. Ya, karena ada orang-orang yang dengki, saya yakin itu memberikan masukan kepada raja dan membuat perapian itu dipanaskan 7 kali lipat. Sentimen. Dan mereka dijebloskan ke sana. Tapi bukan hanya raja yang melihat, orang-orang yang lain yang punya hati dengki itu ngelihat. Loh, yang masuk kan cuma 3. Kenapa nih ada 4?
Ya, saya beritahu saudara, itu bukan malaikat Tuhan, itu Tuhan. Dan dalam perjanjian lama dikatakan sebagai teofani. Allah sendiri hadir di tengah mereka bertiga. Kenapa? Karena sebelumnya mereka ngomong seperti ini. Seandainya Tuhan yang kami sembah tidak menolong kami tidak akan memuja patung itu. Seandainya Allah tidak menolong kami tetap tidak akan menyembah patung itu. Luar biasa loh itu. Itu istilahnya ketulusan hati yang begitu luar biasa, saudara. Ada sebuah cerita, satu kali di Amerika Serikat, di satu negara bagian, ada pelayan restoran, ya, restoran. Lalu ada seorang ibu yang agak tua makan, sesudah selesai ibu itu pulang, pelayan ini datang membersihkan. Dia lihat ada dompet di bawahnya kursi jatuh, dia ambil, ya, dia masuk, dia ambil. Pasti kalau orang ketemu dompet yang pertama dilihat apanya, saudara? Jumlahnya. Masa ngeliat namanya, ya, jumlahnya berapa? Dia kaget, tebal sekali. Dihitung, lama ngitungnya. Berapa, saudara? 15.000 US dollar. Kalau dirupiahkan sekarang itu 230 juta. Kalau kita dapat seperti itu, gimana reaksi saudara? Aduh, puji nama Tuhan. Saya memberikan untuk Natal 200.000, Tuhan mengganti 1 juta kali lipat, melebihi firman Tuhan 100 kali ganda. Terima kasih, terpujilah Allah yang Maha Kuasa. Dia bingung, sebagai manusia dia bingung, ya. Dia cuma pelayan, bukan manajer. Dia buka-buka, ya, ada driving license, SIM, ada kartu nama. Ada namanya orangnya, ada alamatnya. Tentu sebelum dia buka itu dia lari dulu keluar, dia cari ibu itu udah pergi. Sebelum selesai tugas shiftnya dia bingung, saudara. Dikembalikan enggak? Akhirnya dia ambil satu kesimpulan, kembalikan. Dilihat alamatnya agak jauh dari tempat dia bekerja. Tapi karena dia sudah niat kembalikan, ya sudah. Dia naik bis harus pindah beberapa kali karena agak jauh rumah ibunya. Dan dia sampai. Dia bel pintunya, ya. Seorang ibu bukakan pintu dan kelihatan sekali wajah ibunya itu enggak tenang gitu. Kilangan 230 juta itu enggak main-main, saudara. Dia bingung jatuh di mana. Kelihatan sekali. Lalu pelayan ngasih tahu ceritanya dan dia mengembalikan dompet, uang dan segala isinya. Dia berkata, aku tidak ambil sepeser pun. Waduh, ibu tuh ngeliat senang hatinya, saudara. Waduh, terima kasih Tuhan, thanks God, ya thanks to you, dan sebagainya. Dia senang sama pelayan ini. Karena dia senang, dia kasih tip kepada pelayan itu. Berapa, saudara? Tipnya, kan dia senang. $5. $5. 15.000 cuma ngasih tip $5. Waduh, pemuda ini, pelayan ini gak bingung soal tipnya karena dia memang sudah niat mau ngasihkan. Ya sudah, dia terima kasih. Uang $5 itu gak cukup untuk bayar dia bis PP, itu gak cukup, saudara, karena tempatnya jauh. Ya sudahlah, dia pulang saja. Pokoknya dia gak mau ambil. Besoknya ibu itu kedatangan temennya. Temannya ini seorang wartawan senior di surat kabar yang top di Amerika. Dan dia cerita masalah itu kemarin. Kan baru kejadian kemarin malam, dia cerita. Sama wartawan ini di-upload di media sosial, masuk di koran dan sebagainya. Sudah tahu? Gak seberapa lama tuh jadi berita nasional di Amerika. Orang-orang lalu cari restoran itu untuk apa?
Bukan untuk coba makanannya, mau ketemu. Siapa orang zaman sekarang ini yang begitu jujur, yang kembalikan uangnya itu, dan tidak marah meskipun cuma dikasih tip $5 saja. Dan orang-orang yang melihat terkesan, ya ada yang ngasih uang, ngasih hadiah, dan dia ditawari pekerjaan yang jauh lebih tinggi. Karena nyari orang jujur zaman sekarang itu apa saudara? Sulit. Akhirnya pelayan ini ngitung-ngitung uang yang dia dapat dari orang-orang itu lebih dari 15.000, dan dia kerja sekarang sebagai manajer di restoran yang jauh lebih besar. Itu dia. Orang yang tulus hati itu tidak memandang untung rugi. Iya, yang penting ya tulus saja hatinya. Kalau di hadapan manusia orang yang tulus hati sedemikian dihargai, apalagi kalau di hadapan Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudara jangan bingung 15.000-nya, lihat ketulusan hati. Pelayan restoran yang terkenal, seminggu udah jadi viral di Amerika. Mari kita baca Yesaya 33, 15 dan 16. Lihat ke depan, Yesaya 33, 15 dan 16, 2, 3. Orang yang hidup dalam kebenaran, yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu. Rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Amin. Ayat 16 akan terrealisasi, ayat 15 digenapkan. Jangan hanya minta ayat 16 saja, tapi ayat 15 tidak pernah dilakukan. Semua itu ada sebab akibatnya. Alasan kedua kenapa Yusuf yang dipilih, mari kita baca dengan suara yang keras. 2, 3. Bukan pendendam. Yang pertama tulus hati, yang kedua bukan pendendam. Tolong dibacakan Matius 1:19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Ya, kenapa saya katakan bukan pendendam? Sudah lihat garis bawah yang kedua, tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Sekali lagi, tidak mau mencemarkan nama. Pantas banyak anak Tuhan datang gereja, dengar firman pelayanan, tapi tidak pernah ada di hati Tuhan. Kenapa? Yusuf ini orang sederhana, tapi waktu Allah mencari Bapa untuk Yesus Kristus, dia langsung ingat Yusuf. Karena ini saudara, sekarang ini banyak orang yang suka jelek-jelekkan orang lain, gosipkan kiri kanan. Dan sekali lagi saya ulangi, hot gosip itu kalau gosipnya itu tentang siapa subjeknya saudara? Pendetanya. Kalau saudara misalnya gosipkan tentang misalnya Pak Robi Nanuasa, ya gosipnya begitu. Tapi kalau gosipnya tentang John Paul, wah, sebarkan kemana-mana. Apalagi sekarang medsos, cepat sekali. Ya, padahal orang itu nggak tahu kebenarannya secara tepat. Tapi mulutnya sudah buka lebar-lebar kemana kayak begini. Sini ke sini ke sini ke sini. Udah pasti ngawur. Loh, kita kan sering permainan pesan berantai.
5 orang saja di sana pesannya saya mau makan sate, di sini jadinya saya mau membunuh kerbau. Enggak ada hubungannya. Di sini pesan pertamanya saya mau ke Bedugul, di sini matilah kamu. Enggak ada yang pas. Enggak tahu kebenarannya dengan tepat. Wah, sudah kan buka mulut lebar-lebar. Kenapa saya ngomong begini? Saudara bayangkan ya, tempatkan diri saudara ini sebagai Yusuf, oke? Saudara punya tunangan. Lalu saudara tidak pernah ngapa-ngapain dengan dia. Apalagi zaman dulu. Tidak kenal namanya seks sebelum menikah. Tidak pernah ngapa-ngapain. Tiba-tiba tunangan saudara ngomong, saya terlambat, bukan terlambat makan, bukan terlambat gajian, terlambat mens, alias hamil. Gimana sikap saudara? Saudara yang punya pacar tunangan. Nah, ini kebetulan ada jemaat kami Revin tahun depan mau tunangan dia. Tiba-tiba kamu dikasih tahu pacarmu, kamu nggak pernah ngapa-ngapain dengan dia. Dia ngomong dia hamil, gimana sikapnya? Oh, ya, nggak bisa dilukiskan loh dengan kata-kata, betul? Saudara coba pikirkan. Hal yang pertama yang Yusuf bisa lakukan, kalau dia mau balas sakit hatinya, dia bawa saja Maria ke depan mahkamah agama. Tahu hukumannya? Tahu kan? Perempuan yang berzina, orang boleh melempari apa? Batu sampai dia mati. Mati Maria, pasti mati. Yang kedua, wow, dia bisa cerita kemana-mana. Itu loh, ini faktanya jelas. Sebab Yusuf bisa bilang, kamu tunggu saja 2-3 bulan, lihat perutnya blendong enggak. Betul kan Maria hamil? Coba yang sekelilingnya lihat, dia muntah-muntah enggak kalau pagi morning sick? Betul dia muntah-muntah, memang hamil. Lah memang Maria itu mengandung bayi Yesus. Zaman dulu tuh belum ada istilah pengguguran kandungan. Wah. Kalau ini zaman sekarang, jadi berita viral di mana-mana. Ya. Makanya kamu ini tidak dipilih Tuhan. Kenapa? Tahu cuma sedikit atau enggak tahu kebenarannya, wah sudah cerita kemana-mana. Yang ngomong ini gila, yang percaya juga gila sama. Dan yang lebih gila, kalau Anda masih bertahan di tempat ini. Ngerti tak? Yusuf dipilih. Ini kesempatan emas buat dia balas dendam, saudara. Dia nggak pernah ngapa-ngapain, Maria jadi hamil ini gimana sih? Aduh. Ditanya Maria, pasti Yusuf tanya, siapa sainganku? Laki-laki jahanam itu. Tidak ada katanya. Wah, sudah kamu pembohong sudah. Mana mungkin tiba-tiba orang bisa hamil, itu kan tidak mungkin ya. Ada cerita nyata juga. Ini Presiden Amerika Serikat Abraham Lincoln. Waktu dia belum menjadi presiden, dia meniti karir politiknya. Ada seorang yang tidak senang sama dia. Selalu saja menjelek-jelekan. Namanya Edwin Stanton. Ya. Edwin Stanton, dia bukan orang sembarangan, jenderal. Selalu saja
Lincoln ini dijelek-jelekan, kontra dan sebagainya. Nggak ada yang duga Lincoln jadi presiden. Waktu dia jadi presiden, dia susun staf menteri-menteri. Dia pilih Edwin Stanton ini jadi menteri angkatan perang, istilahnya waktu dulu. Kalau sekarang mungkin menteri pertahanan begitu ya. Menteri angkatan perang. Teman-temannya Lincoln ngasih tahu, kamu ndak gila ya? Stanton itu kan jelek-jelekan kamu terus, yang ngelawan kamu terus. Nggak apa-apa. Lincoln ini nggak punya, bukan orang yang tipe hatinya pendendam. Stanton jadi menteri angkatan perang. Orang bilang dia bisa kudeta sama kamu. Orang dia yang membawai pasukan, biar. Sudah tahu? Ya. Ini kan Lincoln, ini Stanton. Di perjalanan waktu. Stanton ini orang yang pertama yang selalu membela Lincoln. Pasang badan terus untuk Lincoln. Dan jadi sohib, soulmate-nya Lincoln yang paling utama. Itulah. Kenapa? Karena Stanton ini ngeliat, oh Lincoln ini bukan seorang pendendam. Nggak usah jauh-jauh, di Indonesia. Nggak apa-apa, keluar di rekaman. Waktu Pilpres terakhir, Jokowi lawannya siapa saudara? Prabowo pasangannya siapa? John Paul. Sandiaga Uno. Lihat saudara, waktu penyusunan menteri, kedua orang ini masuk diambil sama Jokowi. Betul? Prabowo itu tidak pernah boleh masuk Amerika. Tetapi karena dia sudah jadi menteri, berarti dipercaya dia boleh masuk Amerika. Itu dia. Makanya kalau ada acara-acara begitu Pak Prabowo ketemu Pak Jokowi, dia tahu, oh itulah presiden kita. Tepuk tangan untuk Pak Jokowi. Ya, nanti yang tepuk tangan dapat hadiah dari Pak Jokowi, sepeda. Yang ketiga, mari kita baca bersama. 2, 3. Menjalin komunikasi dengan Tuhan. Yang pertama, tulus hati Yusuf. Yang kedua, bukan pendendam. Yang ketiga, dia suka menjalin komunikasi dengan Tuhan. Kok bisa ngomong gitu Pak? Ayat 20, tolong dibacakan. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Haleluya. Saya garis bawahi, malaikat Tuhan berkata. Kalau saudara lihat ya, Yusuf ini orang yang sering diajak komunikasi dengan Tuhan. Contohnya, ya waktu ini kan dia didatangi malaikat. Waktu Yesus sudah lahir dikasih pesan, pergi ke Mesir. Karena Herodes memerintahkan pembunuhan terhadap bayi-bayi di bawah usia 2 tahun kalau tidak salah. Sering. Dan kenapa Allah sering bicara? Sebab Yusuf juga merespon. Kalau saudara ngajak orang bicara dan dia tidak merespon, ya saudara juga tidak. Alah, orang ini gimana sih diajak omong, dikasih tahu, dimintai tolong, kok tidak merespon. Yusuf ini merespon. Ya. Tandanya dia ini suka menjalin hubungan, menjalin relasi yang baik dengan Bapa di surga. Saudara gimana? Tahu jalan komunikasi dengan cara apa? Doa. Worship. Bukan doa minta-minta, tapi menyembah Tuhan. Saya mungkin sudah lebih dari 5 kali bicara.
Gereja sudah membuka dari lama ibadah jam doa. Di situ saudara jalin komunikasi dengan Tuhan. Saudara panggil dia Bapa, tapi saudara tidak pernah ngomong-ngomong sama dia. Karena tanpa pimpinan Tuhan, karena tanpa petunjuk Tuhan, hidup saudara ini akan kacau. Yang yakin katakan amin. Amin. Tanpa petunjuk, tanpa bimbingan Tuhan, hidup saudara kacau. Ini kan jalan ada ini di China. Apa enggak bingung kan? Kalau pakai Google lewat sini, ini berapa layer ini? Wah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 layer. Pusing. Ya. Tanpa petunjuk Tuhan, hidup saudara kacau. Google bagi rohani saudara ini adalah Roh Kudus sekarang. Tanpa adanya Roh Kudus, petunjuk Roh Kudus, hidup saudara ini nyasar kemana-mana. Kalau Google saudara masih bisa disasarkan, kalau Roh Kudus tidak mungkin saudara akan disasarkan. Yang yakin katakan haleluya. Tak kasih tahu ya saudara ya. Saya ini kan sekolah elektro S1-nya. Jadi ngerti, di tempat ini, saudara itu bukan hanya dengar suara saya loh. Bukan. Ada banyak suara-suara di sini. Yang di pojok-pojok nggak usah takut. Nggak usah noleh kiri kanan. Gelap itu. Bukan hanya suara saya. Ada banyak suara di tempat ini. Nggak percaya. Nggak percaya. Ada banyak suara loh. Spektrumnya ini macam-macam ya. AC power, televisi, radio, telepon, microwave, ya. Dan bahkan sinar matahari itu mengeluarkan suara. Cuma saudara nggak bisa dengar toh, karena di sini nih human, sampai di sini saja. Microwave saudara bisa sampai sini, ultraviolet, X-ray, gamma ray, medical X-ray, saudara yang ronsen, MRI, EMG, nggak bisa terdengar. Kita ambil di sini, nanti saudara bisa lihat lagi. Ini ada building, humans, butterfly, needle point, jarum, ya, dan lain sebagainya. Molekul, atom, atomik, keluarin suara. Nih, kalau saudara nggak percaya, saudara di rumah, di kamar sendiri ya, sepi, jam 10 malam, tidak ada suara. Saudara nyalakan HP, nyalakan apa saudara? Radio. Saudara cari gelombangnya, 93,5, bunyi enggak saudara? Halo? Tidak pernah buka radio? 93,5 FM, bunyi enggak? Bunyi. 100,9, bunyi enggak? Bunyi. 102,3 itu yang bagus-bagus yang saya suka kadang dengar, bagus enggak? Bunyi enggak? Bunyi. Saudara enggak percaya? Sekarang nyalakan aja HP saudara kalau ada enggak percaya. Nyalakan, cari itu. Setiap kali saudara cari, dapat. Cari dapat. Asal frekuensinya sama, dia keluar suara. Hebat saudara sekarang enggak pernah setel radio ya. Di rumah atau di mobil atau di handphone saudara hebat. Semua sekarang sudah pakai molekul. Yang dulu saudara, saya itu ya, jadi tambah tua, jadi tambah senang yang kuno-kuno. Saya titip Pak Tri, carikan radio Philips yang tahun 60-an, dicarikan sama dia, dapat di Blitar. Hebat ya Pak Tri. Ya, yang gini itu. Wah, harganya sekarang mahal saudara. Saya sampai sekarang nyari televisi yang ada layarnya buka tutup dulu, nggak dapat.
Jadi kalau saudara yang nonton juga misalnya punya kontak dengan saya, ya, yang dulu kalau nonton selesai kan ditutup gini kan, TVRI udah selesai, seret, mereknya siap atau apa, betul ya? Mau nonton buka, seret. Pak Tianswan paling seneng waktu kecil buka tuh sampai rusak. Ya, ingat Pak Tianswan? Tutup begini, ingat nggak? Atau Pak Tianswan sudah pakai layar cekung mungkin ya. Cari gelombangnya, dapat, ada suara, dapat ada. Suara lagi sendiri loh, sendiri ya. Cari 92,5, 93, 100,9, bunyi terus kan. Itu ada beberapa gelombang radio, tapi saudara nggak bisa nangkep, kenapa? Nggak match. Misalnya 93 FM. Saudara 92,5 bunyi tapi berbet. 93,5 bunyi tapi berbet. Begitu 93 pas, wah jelas. Masalahnya begini saudara. Gelombang saudara tuh match enggak dengan gelombangnya Tuhan? Tiba keluar saja anaknya. Gelombangnya saudara ini match enggak? Kalau gelombang saudara ini enggak match, sebetulnya Tuhan tuh sudah sering bicara. Tapi karena gelombangnya kita tuh enggak match, saudara enggak bisa nangkap apa yang menjadi maksud Tuhan. Tahu dari mana cara matchnya? Itu begini. Saudara baca Alkitab setiap hari, dengar firman setiap minggu. Tetapi kalau saudara enggak match, saudara enggak bisa dengar apa yang Tuhan hendak bicara dalam hidup saudara secara pribadi. Haleluya. Makanya saudara baca Alkitab lama-lama bosan. Kenapa? Enggak dapat apa-apa. Kenapa orang makin lama makin senang baca Alkitab? Karena setiap kali dia baca, dia dapat sesuatu. Dia rasa Tuhan sedang berbicara. Dia bisa menangis, dia bisa tertawa, dia bisa bersorak. Karena apa? Karena dia tahu Tuhan sedang bicara dengan dia. Itu namanya gelombang saudara match. Kalau gelombang saudara nggak match di tempat ini, kita nggak dengar. Coba nyalakan HP saudara, buka 93,5, bunyi dia. Ganti 100,9, duduk di tempat yang sama, bunyi dia. Karena match. Yusuf ini match, makanya Tuhan sering bicara dengan dia. Dia jalin komunikasi yang baik. Yang keempat, mari kita baca bersama. Kenapa Yusuf yang dipilih oleh Allah? 2, 3, taat bertindak. Ya, tolong dibacakan sekarang Matius 1 ayat 24. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Ya, haleluya. Jadi dia tidur dalam mimpi. Malaikat bicara dengan dia, ya dilanjutkan langsung. Begitu bangun, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan. Kapan malaikat Tuhan perintahkan? Ya waktu dalam mimpi itu. Dia tidak ragu, meskipun dia nggak pernah ngapa-ngapain Maria, meskipun dia sekarang tahu di dalam perutnya Maria itu ada janin yang bukan hasil ulahnya dia ambil Maria. Dia tidak banyak bicara cerita sini sana kepada temannya Maria, kepada temannya Yusuf, kepada temannya siapa. Kalau Maria ini sudah hamil duluan, ngasih tahu pendetanya ini Maria sudah hamil duluan, dia tidak ngomong apa-apa. Karena dia tidak mau mencemarkan. Dia bukan tipe pendendam, dia tutup mulutnya. Makanya betul pepatah silent is golden. Dalam banyak bicara, firman Tuhan mengatakan ada banyak pelanggaran. Makin banyak bicara, makin banyak pelanggarannya, dosanya. Dia ambil Maria, jadi istrinya. Dia pokoknya, ya itu dia dasarnya, tulus hatinya. Kalau orang yang tulus, sudah dia tidak pusing, bersih kan, tulus kan salah satu artinya kan bersih. Dia tidak pusing
apakah benar nih Maria nggak pernah sama cowok lain, dia nggak mau jelek-jelekan, ya sudah pokoknya diambil jadi istrinya. Dia taat saja dengan perintah malaikat Tuhan. Saudara, semua yang saudara lakukan itu tidak akan menjadi berarti kalau tidak punya ketaatan. Saudara, orang yang hebat, pelayan Tuhan yang hebat, tapi kalau saudara nggak punya ketaatan, jangan bicara ketundukan dulu, ketaatan. Jelas-jelas firman Tuhan menuliskan dalam Ulangan, ketaatan mendatangkan berkat, ketidaktaatan mendatangkan kutuk. Baca yang betul Alkitab. Berkat ini akan turun jika apa? Kalau saya lihat, saudara taat. Kalau tidak taat, apa yang akan didapatkan? Pasal selanjutnya mengatakan kutuk. Bukan lagi celaka, kutuk. Hati-hati loh. Saudara mungkin sekarang never mind, no problem. Buktinya aku enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa. Tunggu nanti waktu akan membuktikan. Saudara akan terima kutuk. Kalau saudara kena kutuk, ya sudah habis. Tapi kalau saudara taat, saudara akan mendapatkan namanya berkat. Yang setuju katakan haleluya. Haleluya. Saudara lihat gambar ini. Di seluruh dunia ini ada banyak penggemar kuda, pacuan khususnya. Apalagi orang Inggris, ya kalau sudah kaya, punya gelar bangsawan, lalu mainnya apa? Bukan mobil, kuda, pacuan kuda. Kuda yang paling terkenal itu namanya Arabian Horse, kuda Arab. Lihat saudara ya, gede, panjang, tinggi, kuat. Melatih kuda Arab ini tidak gampang. Sebelum dia dijual, dalam satu pelatihan, ya kalau ada bunyi peluit tut tut tut, itu kudanya boleh makan. Tapi kalau bunyinya tut, tidak boleh makan. Itu salah satu pelatihannya. Melatih ketaatan. Ingat saudara, kalau tutnya berapa kali boleh makan? Saya ulangi lagi. Mungkin saudara menginterpretasikan tut itu dengan ngentut saudara ya. Kalau tutnya tut, 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 berapa kali? Siapa hendak turut? Kalau tut panjang itu tidak boleh makan. Nah, semua kuda ini sudah dilatih sebelum dijual, mau dicari siapa yang kelas 1 punya. Tes terakhirnya tahu saudara, mereka ditaruh dalam kandang 2-3 hari, tidak dikasih makan, tidak dikasih air. Pada hari yang ketiga, siap untuk dibuka dari kandang. Beberapa ratus meter di depan ditaruh rumput-rumput yang hijau yang luar biasa. Lalu dibuka kandangnya. Bunyinya begini. Tut, tut, tut. Artinya apa saudara? Siapa hendak turut? Lari mereka semuanya, kuda-kuda lari terjang rumput itu. Wah, mereka 3 hari tidak makan, sudah tidak minum. Gila ngeliat rumput itu. Wah, larinya luar biasa. Tapi deket ke rumputnya, tiba-tiba ada suara. Tut. Ini kurang ajar ini yang niup ini kurang ajar. Namanya udah kelaparan, ditiup. Artinya apa? Enggak boleh makan. Apakah semua kuda berhenti? No. Kuda ini meskipun sudah dilatih ini hewan liar, saudara. Hewan yang luar biasa, diterjang saja. Meskipun tut, diulang lagi tut, wah keretanya sudah lewat dari Bandung, Jogja, Surabaya, sudah sampai Denpasar, tenggelam di Gilimanuk, saudara. Diterjang saja. Ya, tapi ada beberapa kuda yang dengar tut, diam dia.
Kuda yang taat ini dipisahkan, dijual. Tahu saudara paling murah berapa? 1,5 miliar. Wow. Kalau dijadikan burung katanya Pak Robi, jadi jutaan burung gitu. Wow, 1,5 miliar paling murah, bisa sampai 3M. Ini yang kualitas 1. Meskipun dia lapar, begitu dengar tut, dia berhenti. Wah, ini ujian terakhir. Bukan berarti yang tidak taat lalu dipotong, jangan selalu pikir maunya makan aja terus. Ya dijual yang KW2, KW3 lah. Namanya sudah proses pelatihan, tapi mau jadi yang utama. Yusuf, bukan berarti Allah tidak melakukan seleksi, pasti ada dalam pikiran Allah siapa yang cocok jadi bapak untuk anaknya. Yang terakhir, mari kita baca. 2, 3. Bisa menguasai diri. Tulus, bukan pendendam. Suka jalin komunikasi yang baik dengan Tuhan. Taat dan bertindak. Terakhir, bisa menguasai diri. Kalau saudara bisa punya 1 saja dari 5 itu udah luar biasa. Apalagi punya 5-5-nya, sudah tidak usah khawatir, kapanpun saudara meninggal, Tuhan menyambut saudara. Ayat 20 dan 25. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Haleluya. Yang pertama, mempertimbangkan. Lihat ya, ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu. Mempertimbangkan apa? Yaitu tinggalin aja Maria. Wajar nggak pikiran itu? Oh, sangat wajar. Bahkan saya bilang baik, kalau cuma ditinggalin aja baik, dia nggak ngomong ke kiri kanan itu sudah luar biasa. Mempertimbangkan itu artinya apa? Tidak gerasa-gerusu, tidak tergesa-gesa. Mikir dulu, ditimbang. Ditimbang itu apa? Untung rugi baik buruknya. Yang mana yang lebih berat? Ternyata kan Yusuf memilih yang baik. Dia tidak mencemarkan Maria, tidak ke mahkamah agama, tidak ngomong kiri kanan, tidak ninggalin Maria. Ya. Loh Pak, kejadian itu kan sesudah dia dipilih Tuhan Pak. Loh makanya Allah memilih seleksi awal itu yang menentukan saudara. Kalau seleksi awal aja sudah jelek seperti kuda-kuda tadi itu, bagaimana kelanjutannya? Kalau seleksi awal saja sudah luar biasa, wah perjalanannya pasti dia luar biasa kan begitu. Dan yang kedua, tidak bersetubuh. Maria itu istrinya loh. Firman Tuhan mengatakan, ya, jangan takut ayat 20 mengambil Maria sebagai istrimu. Ayat 21, 23, 24, Maria sudah dijadikan istrinya toh. Tetapi Daud tidak bersetubuh. Artinya apa? Bisa menahan nafsu. Saya mau tanya kepada saudara, nafsu itu baik atau jelek saudara? Baik atau jelek? Yang yakin? Baik. Kalau saudara nggak punya nafsu makan, drop. Saudara nggak punya nafsu untuk berolahraga, untuk hidup pola hidup sehat, drop.
Demikian juga dengan yang dimaksud ayat ini, dia tidak bersetubuh dengan Maria. Dia bisa menahan nafsunya. Dalam setiap poin saya kasih cerita-cerita yang saudara bisa lebih meresap di hati saudara. Yang terakhir, waktu saya keluarkan gambar ini gede inget ya. Ini adalah Genghis Khan. Genghis Khan itu raja yang luar biasa. Ya. Dia itu punya peliharaan, bukan anjing kucing. Elang. Wah, elang ini hebat saudara ya. Elang itu bisa melihat dari berapa kilo ke bawah, dia bisa melihat sasarannya. Waduh, luar biasa sekali. Dari angkasa dia bisa melihat berapa puluh kilo, berapa kilo, dia terjang, bas, tidak pernah luput. Nah, satu kali Genghis Khan ini pergi peperangan ya, dan dia sudah capek, lalu dia mau minum. Ambil minum dari sebuah sungai, jernih airnya, wah enak, dia mau minum. Dia ambil gelasnya, dia mau minum. Begitu dia mau minum, elangnya nerjang tangannya, pedak, jatuh gelasnya. Loh, kenapa elangnya ini? Elangnya mungkin mau minta minum. Kalau minta minum kan elangnya bisa minum sendiri. Ya, dia tidak pusing. Dia ambil lagi gelas yang lain. Dia ambil lagi sendok air. Dia mau minum. 2 kali elangnya nerjang lagi, dak, jatuh gelasnya. Wah, mangkel dia. Ini elang ini sialan ini. Sudah saya pelihara, saya apa? Oh, dia ambil panahnya, di panah elangnya, jedak, mati elangnya. Ketiga kali dia ambil, dia mau ambil, airnya itu goyang, tersibak. Baru kelihatan, loh, ada bangkai ular yang besar di dasar situ. Tadi tidak kelihatan. Ya ada angin kan tersibak airnya, riak-riak. Loh, coba dia minum itu, kelihatannya jernih. Tapi ini jadi racun buat dia. Waduh, dia nyesel. Ini elang ini menyelamatkan nyawaku. Tetapi apa saudara? Penyesalan selalu datang terlambat. Kenapa? Karena dia tidak bisa menguasai dirinya. Mari katakan dengan saya, apa yang membuat Yusuf dipilih oleh Allah? Yang pertama apa saudara? Tulus hati. Semuanya bicara, juga yang di rumah. 2, 3. Yang pertama apa? Tulus hati. Yang kedua, bukan pendendam. Yang ketiga, menjalin komunikasi dengan Bapa di surga. Ya, yang keempat apa saudara? Taat bertindak. Dan yang kelima, bisa menguasai diri. Jadilah orang pilihan Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari kita berdiri bersama. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin
semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Saudara, buka mata saudara. Ini lagu yang menjadi salah satu lagu kesukaan saya. Kata-katanya demikian luar biasa. Sebelum saudara nyanyi, saudara masih lihat dulu kata-katanya. Bila engkau membuka mata saudara dan melihat wajah Tuhan, saudara akan terkagum. Saudara akan berkata, dari mana Pak saya bisa melihat wajah Tuhan? Lihat sekeliling saudara. Saudara ke laut, ke gunung, kemana saja lihat ciptaan Tuhan. Lihat burung, lihat ikan, lihat hewan. Luar biasa. Katakan haleluya kalau saudara setuju. Katakan haleluya kalau saudara setuju. Jangan jadi orang Kristen yang cuma diam saja. Respon. Kalau saudara lihat hidup saudara dan karya Tuhan dalam hidup saudara. Kemarin kita memeriksa, Daud menulis, siapa manusia sehingga engkau memperhatikan. Dijawab ayat sebelumnya, dari sejak kandungan ibu saudara, Tuhan menenun saudara. Menenun itu bukan proses yang sebentar. Perlu ketelitian. Semua yang baik dalam hidup saudara, itulah karya Tuhan. Saya percaya setiap yang berdiri di tempat ini, yang melihat di rumah, tidak ada yang tidak pernah merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup saudara. Kau selalu memberikan kesempatan yang baru dalam hidup saudara. Rasul Paul yang luar biasa tuh, dia nulis, yang ku kehendaki mengenal Tuhan. Tak kasih tahu saudara, semakin saudara kenal siapa Tuhan saudara, semakin saudara akan gemetar waktu bertemu dengan Dia. Lebih dalam dari semua yang ku kenal. Haleluya, pujikan ini dari hati saudara. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih. Tuhan mengenal setiap tangan yang terangkat, tanda hatinya melekat kepada Tuhan. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Serukan dengan hatimu, dan ku ingin mengenalmu.
Tiada kasih yang ku ada untuk mencari penyembah-Mu. Lebih keras lagi. Dan ku ingin mengenal-Mu lebih dalam dari ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Jangan biarkan khotbah ini berlalu begitu saja dalam hidup saudara. Responi supaya saudara menjadi orang yang dipilih oleh Tuhan. Minta kepada Tuhan ketulusan hati. Minta kepada Tuhan penguasaan diri. Jalin hubungan yang erat dengan Tuhan. Saudara sedang berada di rumahnya. Ada roh Tuhan yang begitu luar biasa di tempat ini. Haleluya, terima kasih Tuhan untuk pesan firman-Mu pada pagi hari ini, memberikan kekuatan bagi kehidupan kami. Kami boleh belajar dari kehidupan Yusuf, biar kami punya hati yang memiliki kerendahan hati Tuhan. Kami tidak menjadi orang yang menjadi pendendam. Terima kasih Tuhan untuk peringatan firman-Mu yang luar biasa bagi kehidupan kami. Sungguh Engkau Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa, yang berikan kekuatan atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang luar biasa. Biar kami berjalan tidak dengan kekuatan kami, dengan pemikiran kami, dengan kehebatan kami, dengan apa yang kami punya. Tapi kami berjalan dengan kekuatan firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu itu yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Dan kami juga percaya firman-Mu hari ini juga yang menjadi jawaban bagi kehidupan kami. Dan kami juga bersyukur untuk setiap mujizat-mujizat-Mu yang terjadi melalui kehidupan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, sungguh kami mengucap syukur. Kami bangga, kami kagum punya Tuhan yang hebat, punya Tuhan yang luar biasa. Terima kasih, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami juga berdoa memberkati Bapak Gembala. Tuhan memberkati akan kehidupannya, rumah tangganya, pelayanannya. Tuhan berkati semakin hari, semakin hebat, semakin dahsyat, semakin luar biasa. Terima kasih Bapa, dalam namanya Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih Bapa untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih pagi ini kami boleh mendengar kebenaran-Mu
Tuhan, kami mengucap syukur, biarlah firman yang kami dengar ini boleh kami kerjakan dalam setiap kehidupan kami. Sungguh Tuhan, Engkaulah Tuhan kami yang maha besar dan maha kuasa. Terima kasih untuk kasih-Mu yang tak pernah berhenti di dalam setiap hati kami, dalam kehidupan kami. Engkau memelihara kami hari lepas hari, begitu luar biasa Tuhan. Kini tiba saatnya kami akan memberikan apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami, dengan memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau menyucikan hati pikiran kami, dan biarlah kami memberikan dengan hati yang tulus dan hati yang sukacita, karena setiap pemberian yang kami berikan kepada Tuhan, biarlah itu semua untuk membuka pekerjaan Tuhan yang ada di Gereja Kristus Jawaban. Terima kasih Bapa, Engkau juga memberkati untuk setiap orang juga yang memberkati dalam Gereja Kristus Jawaban. Biarlah kiranya mereka yang melihat dari YouTube ataupun di First Media, mereka juga mengulurkan tangan dengan tulus hati dan dengan sukacita. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan akan memberkati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Kami menengadahkan kedua tangan, mengangkat wajah, mengatakan amin untuk setiap pernyataan firman Tuhan yang kami yakini kebenarannya. Karena kami percaya pada saat ini tingkap-tingkap surga sedang terbuka. Engkau memandang kami dengan wajah kasih-Mu untuk mencurahkan berkat-berkat yang kami butuhkan dalam setiap aspek kehidupan kami. Berkati setiap persembahan yang sudah diberikan Bapa. Untuk setiap pelayan kemah suci hari ini, anugerah Tuhan ditambahkan dalam kehidupan mereka. Siap tangan memberikan persembahan kudus sebagai tanda ketaatan mereka terhadap perkara yang sederhana. Sebaliknya janji-janji Tuhan yang luar biasa akan digenapkan dalam kehidupanmu. Dan janji Tuhan itu ya dan amin adanya. Terima kasih Bapa untuk yang melihat tayangan ini di rumah dalam keadaan sakit atau kelemahan tubuh. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa kesembuhan menjamah engkau. Yang melihat ini juga di tempat ini yang dalam kekurangan, Tuhan akan memberkati kehidupanmu. Yang dalam masalah, engkau punya Tuhan yang lebih besar dari segala masalahmu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk Dia lakukan dalam kehidupanmu. Jadilah, berusahalah mempunyai nilai-nilai positif seperti yang Yusuf miliki, supaya engkau dipilih oleh Allah. Terima kasih Bapa, pada akhirnya saudara-saudara yang kekasih, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, Tuhan memberi engkau kasih karunia, Tuhan sedang menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk mencurahkan damai sejahtera. Segala puji dan syukur kami naikkan dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.